cik pariu pengasuming dari Jawa. Datang nek kecibuk bawa kepiting 2 ekor. Cabut dalam melangapi cak hidung gigi rongga. Sapi ketawa dolok di pancung raja tunggak sinanggan sinang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Asnia Muslim, CGP Angkatan 10 Kota Makassar, dari UPT SPM SD Impres Balaya 1. Ya, alhamdulillah pada hari ini kita diberi kesempatan dalam memberikan sebuah aksi nyata sebagai guru penggerak. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman guru PJOK, teman sejawat di sekolah yang berada di tempat ini. Ya, sebelum kita memulai, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selanjutnya saya akan membahas tentang budaya positif. Nah, di sini sebelumnya di mana tadi kita telah melalui pembukaan. Selanjutnya yang kedua, perubahan paradigma belajar. Yang ketiga, disiplin positif. Yang keempat, nilai-nilai kebajikan. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Yang keenam, motivasi perilaku manusia. Yang ketujuh, posisi kontrol. Kedelapan, keyakinan kelas. 9, segitiga restitusi. Dan 10, penutup. Nah, di sini saya akan jelaskan apa itu budaya positif. Nah, perubahan paradigma belajar. Kegiatannya yaitu cobalah buka, diperankan oleh guru A dan guru B. Guru A mengambil secari kertas, tuliskan sebuah rahasia besar. Kemudian guru A menggenggam dengan sekuat tenaga kertas tersebut. Guru B dengan segala kekuatannya mencoba membuka, bujukan, rayuan, imbalan, dan paksaan. Di sini diri kita yang memegang kendali, di mana kita harus memegang seperti ini. Nah, mungkin contoh saya guru A. Guru A yaitu mengambil secari kertas, kemudian di situ ada sebuah rahasia besar. Nah, di situ saya mempertahankan sebagai guru A. Sementara guru B membujuk saya untuk membuka genggaman tangan saya karena dia mau mengetahui apa rahasia besar yang saya pegang, apa rahasia besar yang saya genggam. Nah, di sini saya guru B melalui bujukannya, dia melalui rayuannya, desakannya, paksaannya, dan bahkan memberikan imbalan. Imbalannya itu berupa uang. Tetapi saya sebagai guru A, saya tidak akan membuka apapun, saya akan mempertahankan, saya tidak akan memperlihatkan rahasia yang saya genggam. Oke, selanjutnya perubahan paradigma belajar, yaitu psikiater Dr. Glaser meluruskan miskonsepsi tentang kontrol murid. Ilusi guru yaitu mengontrol murid. Yang kedua, ilusi penguatan positif, menguatkan karakter. Yang mana di sini menguatkan karakter yaitu guru mungkin bisa memberikan contoh, memberikan wejangan kepada siswa tentang hal-hal yang positif. Yang ketiga yaitu ilusi kritik dan membuat merasa bersalah, menguatkan karakter. Yang mana di sini contohnya membuat merasa bersalah. Contohnya di sini mungkin siswa terlambat datang ke sekolah. Nah, di sini seorang guru dengan cara menguatkan karakter, dia berbicara, seandainya kamu tidak terlambat, mungkin teman-teman yang lain tidak akan ketinggalan pelajaran. Nah, disinilah ilusi kritik yang membuat siswa
atau yang membuat kesalahan merasa bersalah. Yang ketiga, ilusi orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Yang mana di sini memiliki hak untuk memaksa? Contohnya tadi, kamu harus membuka genggamanmu. Kalau tidak, saya akan melapor ke guru ini. Itu contoh ilusi orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Di sini guru mengontrol murid. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut. Hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memilih tujuan bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Selanjutnya, ilustrasi kritik dan rasa bersalah menguatkan karakter. Di sini menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol dan segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah sesuatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat guru untuk berusaha. Ya, bagaimana teman-teman, masih semangat? Masih. Ya, kalau masih semangat mungkin bisa tepuk semangatnya dulu. Tepuk semangat. Semangatnya. Terima kasih teman-teman, kalian luar biasa. Ya, selanjutnya ilusi hak orang dewasa memaksa. Nah, sekarang banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal tertentu. Nah, apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat ini pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Ya, di sini kita bisa melihat perubahan paradigma belajar, stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Semua orang melihat hal yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Model berpikir menang atau kalah. Nah, di teori kontrol itu realitas kebutuhan kita berbeda. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model
dan menang. Ini menurut Stephen R. Covey mengatakan, ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Selanjutnya, materi yang kedua adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Menurut Bapak Ibu guru, apa makna disiplin? Ya, teman-teman, siapa yang tahu? Siapa tahu ada yang bisa jelaskan apa makna disiplin? Ada yang tahu apa sebenarnya makna disiplin? Mungkin bisa biasa kita lihat di sekolah, anak-anak wajib datang jam 7. Apakah itu termasuk disiplin? Ya, itu namanya disiplin, tapi masuk dalam aturan sekolah yang harus dipatuhi. Nah, saya mau bertanya, yang mana sih disiplin dalam diri sendiri, dalam diri kita? Ada yang bisa sebutkan yang mana disiplin dalam diri kita? Taat apa? Ya, disiplin dalam diri kita itu bisa ditanamkan. Mungkin mulai dari kita bangun tidur. Contohnya yang seperti apa? Ya, saya harus bangun pagi, saya harus mandi pagi. Itu disiplin dalam diri kita sendiri, tidak diatur, bukan sekolah yang atur. Di sekolah kan tidak diatur, bilang ke sekolah itu harus mandi, harus pakai sampo, harus pakai ini. Itu kan tidak ya. Jadi disiplin dalam diri itu contohnya itu kita sendiri. Oh, besok mau bangun pagi, mau pergi lari. Itu setiap hari saya melakukan. Nah, itu masuk dalam disiplin dalam diri sendiri. Nah, di sini ada dijelaskan disiplin positif. Yang mana itu disiplin positif? Yang pertama di sini ada contoh, ada hukuman dan ada ketidaknyamanan. Di mana di sini ada mengontrol diri untuk memilih tindakan yang benar. Teman-teman ada yang tahu yang mana itu yang berupa hukuman? Yang bisa mengontrol diri untuk memilih tindakan yang benar. Ya, saya kasih contohnya. Mungkin siswa Altin terlambat datang ke sekolah. Nah, saya sebagai guru yang pikir itu saya memberikan hukuman. Hukumannya terlambat datang ke sekolah. Mungkin saya suruh lari keliling lapangan. Nah, di situ namanya hukuman. Dan itu terjadi ketidaknyamanan. Kenapa dikatakan terjadi ketidaknyamanan? Karena saya suruh lari ke lapangan. Itu saya menghukumnya dengan hukuman apa? Hukuman fisik, ya. Dan di situ mau tidak mau dia harus mengontrol dirinya untuk memilih tindakan yang benar. Kenapa? Karena takut diberi hukuman. Nah, di sini jelaskan bermuara pada motivasi intrinsik yang harus ditumbuhkan kepada murid untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan universal, nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Di sini profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Keempat, mandiri. Kelima, kreatif dan bernalar kritis. Selanjutnya di sini Hibo Primary Year Program. Toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama,
percaya diri, dan komitmen. Selanjutnya, keterampilan hidup atau life skill. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, inilah yang termasuk dalam nilai-nilai kebajikan universal. Dan kalau bisa ini yang diberlakukan kepada murid-murid yang ada di sekolah. Disiplin positif. Disiplin positif adalah proses pembelajaran. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Disiplin berbeda sama sekali dengan hukuman, meskipun disiplin sering diterapkan dengan menggunakan teknik hukuman. Di sini sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri. Mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Oke, sebelum kita lanjut materi ketiga, saya mau dulu memberikan semangat kepada teman-teman. SD Impres Baraya 1. Iya. Satu kali lagi, SD Impres Baraya 1. Iya, terima kasih teman-teman. Sampai detik ini masih semangat. Oke, materi ketiga, kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini dijelaskan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Realitas kebutuhan setiap orang berbeda. Nah, di sini saya tanya, siapa di sini kebutuhannya yang sama? Sama semua? Teman-teman, ya pasti tidak ada di sini yang kebutuhannya sama-sama. Karena mungkin ada yang suka yang mau beli sepatu bola, ada mau beli sepatu gunung, ada mau beli sepatu lari. Nah, di sini kebutuhannya berbeda-beda. Kalau mungkin perempuan mau beli bedak, apalagi kalau perempuan body, lulur, saya rasa seperti itu. Jadi setiap manusia kebutuhannya itu berbeda-beda. Nah, kebutuhan dasar manusia di sini dibagi menjadi 5. Yang pertama, bertahan hidup. Contoh yang mana bertahan hidup? Ya, makanan. Bisa hidup kira-kira kalau tidak makan di 1 minggu? Ya, mungkin masih bisa hidup, tapi tidak bisa mungkin jalan. Yang kedua, pakaian. Bisa berkeliaran kalau ada pakaian tak? Ya, contoh ada pakaian tak tapi 1 ji. Bisa kira-kira itu dipakai 1 bulan? Ya, bukan cuma kita yang tidak bisa bertahan hidup, tapi orang-orang juga di sekitar kita tidak bisa bertahan hidup. Yang kedua, yang ketiga, tempat tinggal. Nah, di sini kita semua butuh tempat tinggal karena ada dibilang hujan, ada dibilang panas matahari. Yang selanjutnya, keamanan. Yang terakhir yang paling penting juga adalah kesehatan. Kesehatan tidak bisa dibeli dengan uang. Tapi bagaimana caranya kita bisa bertahan hidup? Kita harus menjaga pola hidup kita, pola makan kita. Ya, selanjutnya kebutuhan dasar manusia yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Di sini yang pertama, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Nah, di sini saya tanya dulu, kalau kita ke sekolah, tapi kita sering dibully teman-teman tak? Enak perasaan
Ya, tidak, pasti mau cepat-cepat, lamanya ini pulang. Kenapa? Karena teman-teman tidak diterima ki. Ataukah kita tidak dipedulikan? Bagaimana Bapak Ibu guru kalau tidak dipedulikan anak di sekolah, enak tidak perasaannya? Tidak. Yang selanjutnya adalah berbagi. Alangkah bagusnya kalau semua siswa bisa berbagi ke sesama temannya. Dan selanjutnya kerjasama. Kerjasama kalau kita lakukan bersama-sama, baik itu tugas, baik itu disuruh membersihkan WC, kalau dilakukan kerjasama, saya yakin hasilnya juga akan lebih efektif. Ya, selanjutnya penguasaan. Di sini yang masuk dalam penguasaan yaitu ada harga diri. Teman-teman, yang mana itu harga diri? Ada bisa kasih contoh? Contoh yang biasa kita lihat di siswa. Ya, ada yang bisa contohkan? Ya, di sini biasa itu siswa harga diri. Biasa dia malu-malu tuh, kita kasih lihat pekerjaannya, malu-maluin, minta jawaban di temannya karena dia mempertahankan harga dirinya. Nggak mau dibilang nyontek, siapa Rifki nyontek ki, malu-malu nggak mau, dia mau belajar. Ya, itu masuk dalam harga diri. Di sini ada juga keinginan untuk dianggap. Yang mana itu? Contohnya keinginan untuk dianggap. Ya, semua mau menjadi ketua kelompok, ketua kelas. Kenapa? Karena yang namanya ketua pasti didahulukan. Yang pertama didahulukan dulu dengan bicara, dia yang bisa pimpin teman-temannya. Nah, itu yang namanya keinginan untuk dianggap. Ya, di sini ada yang memimpin. Ya, mungkin di sini Yusril. Yang mana contohnya memimpin? Saya Bu, saya Pak atur di semua temanku untuk kerja kelompok. Di situ namanya, di sini inilah namanya contoh memimpin. Selanjutnya berprestasi. Ya, saya rasa kalau untuk berprestasi semua siswa ingin menjadi siswa yang berprestasi. Diakui, didengar. Ya, dia ingin diakui, dia ingin didengar pada saat berbicara di hadapan teman-temannya. Selanjutnya kebebasan. Di sini yang termasuk kebebasan adalah mandiri, memiliki pilihan. Yang mana contohnya mandiri memiliki pilihan teman-teman. Contoh yang biasa kita lakukan di siswa kita. Ya, contohnya yaitu biasa mungkin kita silakan anak-anak pilih bagi sendiri teman kelompok tak. Iya Bu, ini pilih bagi sendiri apa nama kelompok tak. Jadi mereka bisa memiliki pilihannya sendiri apa yang dia suka. Contoh dia mau nama kelompoknya nama klub bola. Ya, mungkin ada yang perempuan mau yang namanya band Korea karena perempuan biasanya lebih suka ke Korea. Nah, yang kedua mencoba hal baru. Yang selanjutnya mampu mengendalikan arah dirinya. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia yaitu kesenangan. Nah, di sini hampir semua siswa kita sebagai guru harus memberikan kesenangan. Kenapa? Karena di sini pembelajaran kita harus mendahulukan kesenangan siswa. Contohnya bermain. Saya kasih contoh bermain. Di zaman sekarang di kurikulum Merdeka itu siswa tidak lagi dituntut harus selesai tugasnya, harus dihukum kalau tidak selesai tugasnya. Tapi siswa diberikan keinginan, kebebasan, mungkin dia mau bermain. Nah, di sini kita sebagai guru kita harus pintar-pintar. Pintarnya itu kita sebagai guru kita bisa mengajar sambil bermain.
siswanya. Jangan kiseke di siswa tadi karena nanti doakan ki tabrak lalu mobil kalau pulang. Ya, jadi kita harus selalu bercanda sama siswa, harus kita selalu ketawa. Kenapa? Supaya pembelajaran itu terasa nyaman di kelas, baik di kelas maupun di luar kelas. Yang ketiga, antusiasme. Nah, kalau siswa senang, pasti antusias semua. Maukah saya ikut belajar olahraga karena semangat supaya kita tahu-tahu gurunya. Yang selanjutnya tertawa. Nah, di sini kita harus selalu memberikan pembelajaran yang bisa membuat siswa tertawa, bahagia, sehingga pembelajaran di dalam kelas dapat berjalan dengan nyaman. Ya, mau masuk di materi keempat. Masih semangat ya teman-teman? Masih. Oke, tepuk semangat. Ya, terima kasih karena masih semangat. Oke, materi keempat, motivasi perilaku manusia. Dian Kosen 3 motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Motivasi ini bersifat eksternal. Nah, motivasi eksternal ini tidak diperbolehkan untuk dilakukan di sekolah, khususnya kepada peserta didik. Jadi kita harus selalu memberikan motivasi yang bersifat intrinsik. Selanjutnya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Nah, di sini kita sebagai pengajar, sebagai guru tidak lagi diperbolehkan untuk memberikan imbalan. Contohnya, kalau dapat 100 ki, kuberikan ki sebentar di kantin nasi kuning. Itu sudah tidak bisa ya, karena motivasi itu akan berdampak negatif kepada peserta didik kita. Nah, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Ya, di sini ada beberapa contoh yang mana yang termasuk hukuman. Tidak terencana, tiba-tiba,
tiba-tiba dia datang terlambat, dia tidak tahu apa itu hukumannya. Ternyata dia disuruh lari keliling lapangan tanpa menggunakan sepatu. Ini adalah tidak terencana dan tiba-tiba. Selanjutnya murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Ini murid tidak tahu hukuman apa yang akan diberikan kalau dia terlambat. Selanjutnya yaitu bersifat satu arah. Yang selanjutnya berupa hukuman fisik dan psikis. Nah, di mana tadi saya sebutkan contohnya, hukuman fisiknya itu apabila disuruh lari keliling lapangan tanpa menggunakan sepatu. Nah, di sini ya, kenapa dikatakan fisik? Karena menyakiti anggota tubuh. Yang mana psikis? Ya, psikis itu di sini kita malu-malu dilihat semua teman lari keliling lapangan, diteriaki kodong terlambat ki. Ya, itu adalah hukuman psikisnya. Dia dilihat satu sekolah. Nah, selanjutnya ada konsekuensi. Yang mana di sini konsekuensi? Yaitu terencana, disepakati sesuai peraturan. Ya, di sini teman-teman yang mana contohnya itu yang masuk dalam konsekuensi? Ya, berarti kita di sini ada yang namanya kesepakatan. Apabila terlambat masuk di kelas, itu sudah disepakati dari awal pembelajaran kita. Apabila terlambat, dia akan menyalin semua tugasnya. Itu masuk dalam konsekuensi. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Iya, tetap dibuat tidak nyaman karena tertinggal nih. Disuruh melakukan semua yang sudah tertinggal. Selanjutnya, sikap guru selalu memonitor murid. Yang mana di sini? Contoh dia pergi di kantin, nah ikuti juga, kamu kenapa tidak pakai sepatu, kenapa tidak ini. Ya, itu selalu memonitor murid. Selanjutnya, restitusi. Di sini restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Contoh, yang mana memperbaiki kesalahan? Mungkin tadi siswa yang terlambat mungkin bisa dipanggil ke dalam satu ruangan di mana guru dan murid yang membuat kesalahan di situ diberikan wejangan supaya tidak melakukan kesalahan lagi. Selanjutnya proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, tadi terlambat, apa yang bisa diajarkan supaya keterlambatannya ini tidak dilakukan lagi besok? Nah, mungkin kita bisa ya, kalau bisa cepat kita datang, bangun ki jam 6. Kalau bangun ki jam 6 langsung ki mandi, jangan mati lagi tidur, jangan ki malas. Nah, itu salah satu mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Iya, teman-teman, masih semangat ki? Masih. Terima kasih atas semangatnya. Materi kelima yaitu posisi kontrol guru. Nah, sini 5 posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum. Yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Yang kelima sebagai manajer. Nah, di sini sebagai penghukum. Contohnya itu sebagai penghukum. Awas Kina, kalau terlambat lagi besok, kusuruh lagi lari 5 kali keliling. Itu sebagai penghukum. Kalau sebagai teman, ada yang bisa berikan contoh yang mana sebagai teman? Iya, kalau sebagai teman mungkin bisa. Dan kalau bisa jangan makin terlambat ini harus begini. Itu sebagai teman. Yang mana sebagai pembuat rasa bersalah? Iya, pembuat rasa bersalah contohnya
Seandainya cepat kita datang, cepat dimulai. Gara-gara kita itu terlambat ki. Teman tadi juga terlambat Tobi mendengarkan materi. Nah itu sebagai contoh pembuat rasa bersalah. Pemantau, yang mana di sini sebagai pemantau. Ya, contoh saya akan memberikan bintang kalau selalu cepat datang ke sekolah. Itu guru sebagai pemantau dan manajer. Di sini guru sebagai manajer. Di sini dia akan mencarikan solusi bagaimana supaya siswanya cepat datang, dan sebagai manajer harus juga tahu kenapa terlambat ini anak-anak, apa permasalahannya, kemudian dicarikan solusinya. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasus siswa sering datang terlambat. Kamu terlambat lagi, selalu saja terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Sekarang bersihkan WC. Di sini sebagai penghukum. Contoh selanjutnya, pembuat rasa bersalah. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu itu selalu saja mengecewakan ibu. Selanjutnya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan sebagai manajer? Teman, adik, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke ibu. Bukan kenapa terlambat lagi. Selanjutnya, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan apabila terlambat? Di sini sebagai pemantau. Posisi kontrol, apakah aku? Ibu kecewa sekali sama kamu. Di sini posisi kontrol apa ini? Ada yang tahu teman-teman? Iya, si pembuat merasa bersalah. Kita membuat siswa kita merasa bersalah dengan mengatakan ibu kecewa sekali sama kamu. Oke, selanjutnya, kamu selalu saja berbuat salah. Di sini apa? Penghukum atau pemantau? Iya, lanjut. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ini apa? Sebagai manajer. Selanjutnya, ayolah lakukan demi ibu ya. Sebagai teman. Selanjutnya, apa yang telah kamu lakukan? Di sini sebagai apa? Sebagai pemantau. Iya. Masih semangat nih teman-teman? Terima kasih banyak karena masih semangat. Sudah mau maghrib masih semangat. Semangat ini sampai bisa? Iya, posisi kontrol guru. Nah, di sini sebagai manajer, posisi kontrol yang paling ideal. Sebagai guru dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah yang dilakukan oleh murid. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, tapi membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Nah, di sini ciri khas posisi kontrol manajer adalah nada suara yang tulus. Yang kedua, bahasa tubuhnya tidak baku, mendekat ke murid, misalnya sebagai guru. Nah, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Ya, selanjutnya kita sudah memasuki materi yang ke-6.
yaitu keyakinan kelas. Di sini keyakinan kelas. Di dalam benak kita, apa itu keyakinan kelas? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, pembentukan keyakinan kelas yaitu bersifat abstrak. Yang kedua, berupa pernyataan universal. Yang ketiga, dibuat dalam pernyataan positif. Sedikit saja agar mudah diingat. Jadi, di sini keyakinan kelas tidak usah sampai 10 poin. Biar sedikit tapi mudah untuk diingat. Selanjutnya, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan membuat keyakinan kelas. Materi selanjutnya yaitu materi ke-7, segitiga restitusi. Segitiga restitusi di sini ada yang menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya, di sini yang pertama kita menstabilkan identitas. Di mana di sini berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan itu. Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Berdasarkan prinsip, membuat kesalahan adalah bagian dari pembelajaran. Jadi, kalau ada siswa yang buat salah, jangan langsung marahi, jangan langsung bentak-bentak, tapi tanyakan dulu kenapa dia bisa melakukan kesalahan itu. Kemudian berikan dia wejangan supaya tidak melakukan lagi kesalahan itu. Karena kesalahan adalah proses pembelajaran. Dari kesalahan kita bisa belajar untuk memperbaiki ke yang lebih baik lagi. Ya, selanjutnya validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap pelaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Di sini kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Ya, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, ini validasi tindakan yang salah. Contoh, siswa, ada yang satu yang merampas punyanya temannya. Ini yang dirampas punyanya, nah pukul di tangannya sampai berdarah. Nah, kalau kita melakukan validasi tindakan yang salah, apakah kita membenarkan siswa memukul temannya? Ya, saya rasa tidak. Mungkin ada beberapa metode yang bisa kita lakukan tanpa melakukan validasi tindakan yang salah. Oke, selanjutnya menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Di sini contohnya itu apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, di sini kita bisa menyepakati dengan semua nilai-nilai seperti apa yang kita ingin tampilkan di keyakinan kelas. Contoh mungkin di sini ada mungkin nilai kebersamaan, nilai mandiri. Di sini kita bisa menyusun keyakinan kelas yang seperti itu. Terus gambarannya yang seperti bagaimana? Ya, mungkin kita dalam kelas
kita penuh dengan kasih sayang. Kita harus mengutamakan kebersamaan. Nah, itu kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ya, mungkin contohnya saya ingin menjadi orang yang bisa membantu teman-teman saya apabila ada yang kesusahan. Nah, contoh penerapan segitiga restitusi. Selanjutnya kita memasuki di slide yang terakhir. Di sini ada kesimpulan. Nah, teman-teman, sebelum saya membacakan slide terakhir, mungkin bisa semua dulu berdiri. Kami minta tolong teman-teman mungkin bisa berdiri. Ya, oke, tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih sekali lagi. SD Impres Balaya 1. Luar biasa. Sekali lagi. SD Impres Balaya 1. Luar biasa. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya, kesimpulannya di sini adalah penerapan disiplin positif dimulai dengan penanaman nilai-nilai kebajikan universal pada murid melalui pembuatan keyakinan kelas yang disusun bersama murid. Keyakinan kelas tersebut diharapkan menjadi dasar yang dimiliki murid dalam memilih tindakannya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan dalam penerapan disiplin budaya positif, tetapi sebaiknya menghindari hukuman karena akan menimbulkan dampak negatif jangka panjang terhadap murid. Nah, di sini tadi tidak bisa melakukan hukuman. Kenapa? Kita takutnya sampai sudah menikah murid masih dendam, bilang lari dulu guruku kalau terlambat karena suruh lari, sampainya berdarah-darah kakiku, tidak mentong, tidak kumaafkan sampai sekarang. Inilah ketakutan kita sebagai pengajar. Kenapa kita harus menghindari hukuman kepada siswa? Dalam menyelesaikan masalah, guru dapat menerapkan posisi kontrol yang lebih berpihak kepada murid dengan melakukan langkah-langkah segitiga restitusi untuk mengembangkan motivasi internal murid dalam bertindak sesuai nilai-nilai kebajikan yang dihargai dalam dirinya. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab, yaitu sebagai standar nasional pendidikan. Ya, terima kasih kepada teman-teman rekan sejawat guru olahraga dan teman di SD Impres Balaya 1 yang sempat hadir pada aksi nyata hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Salam dan bahagia, bergerak, bergerak dan menggerakkan. Ya, untuk teman-teman, mungkin pemaparan saya ada yang ingin ditanyakan, silakan. Mungkin bisa yang mau bertanya. Iya. Bisa dijelaskan apa perbedaan keyakinan kelas dan kesepakatan kelas? Iya. Apa perbedaan keyakinan kelas dan kesepakatan kelas? Nah, di sini tadi dijelaskan keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Di mana contohnya di sini kesepakatan kelas, datang tepat waktu jam 7, harus kerjakan PR, harus memakai pakaian
mengatur. Kalau keyakinan kelas di sini membuat siswa dan semua yang ada di lingkungannya itu membuat kita merasa nyaman. Contohnya, di sini harus penuh dengan rasa kasih sayang, harus melakukan bersama-sama. Itu salah satu contoh keyakinan kelas, di mana di dalamnya kita dibuat merasa nyaman. Di situ pembentukan karakternya berbeda dengan kesepakatan kelas. Oke, masih ada pertanyaan selanjutnya? Iya. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya akan memberikan contoh kasus yang sering dihadapi di sekolah kita. Oke, saya akan berikan satu kasus di mana di sini ada siswa, contoh namanya Aisyah. Ini Aisyah sementara menyapu, tapi tiba-tiba lewat ki temannya, lari-lari ki masuk, nah hamburkan ki semua itu sampah. Nah di sini mereka bertengkar, ini Aisyah menegur ki, nah bilang, kau tuh kutanya ki ibu ini. Selanjutnya marah ki juga ini yang satu, di Reski, nah bilang, kau iya, siapa suruh kau menyapu di situ, nah mau ki lewat. Nah di sini pertanyaannya, bagaimana langkah-langkahnya kita sebagai guru, sebagai manajer, supaya masalah untuk menyelesaikan kasus ini? Iya, di sini saya jelaskan. Jadi kita sebagai among, sebagai manajer, kita memanggil kedua siswa ini. Saya akan memanggil Reski dan Aisyah. Kemudian saya suruh masuk ke dalam ruangan, di mana di dalam ruangan itu cuma saya bertiga, dan saya akan menjelaskan kepada siswa saya bahwa kita harus mengontrol emosi kita. Contoh, Ais, kenapa ki tadi marah-marah? Ya mungkin Reski jawab, ya anu na marah-marah kan tadi na bilang-bilang ki gara-gara kutenda di sampahnya. Ya, di sini saya sebagai guru, saya akan mengingatkan bahwa Ais, kalau ditegur kita mantan yang kita teriak-teriak. Begitu juga kita Reski, kita salah, jangan bikin lagi kita marah-marah. Nah kemudian mereka menjawab, iya bu, tidak lagi, tidak mau lagi marah-marah. Kalau kutegur ki temanku, mungkin kutegur ki dengan cara yang baik. Ya, contoh yang mana cara yang baik? Reski, kenapa kita dari sampah bodoh? Ini capek kayak ini. Nah, mungkin Reski bisa, oh iya, minta maaf karena ini saya lagi sapu, jangan kita. Nah, mungkin itu adalah solusi. Nah, kita sebagai manajer harus bilang, jadi tindakan apa yang kalian lakukan sehingga tidak ada lagi permasalahan selanjutnya. Mungkin Ais bilang, iya, tidak, saya tidak akan menegur teman saya akan kontrol emosi saya supaya tidak suka marah-marah. Begitu juga dengan Reski. Oke teman-teman, masih ada lagi yang tidak dimengerti? Ya, di sini kita posisinya sama-sama belajar. Cuma saya di tempat ini memberikan aksi nyata saya dalam tugas modul 1.4 budaya positif. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, semangat dulu. Tepuk semangat. Iya, terima kasih. SD Impres Balaya 1. Luar biasa. Iya, selanjutnya materi sudah habis. Saya
sekolah. Dan semoga apa yang saya paparkan pada hari ini menjadi pembelajaran yang sangat berharga baik kepada saya maupun kepada teman-teman yang hadir pada hari ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kekuatan dalam mendidik siswa kita. Ya, mungkin saya rasa untuk pemaparan hari ini saya rasa cukup, dan sebelum saya menutup pemaparan saya pada sore ini, mungkin saya minta satu kali lagi ke teman-teman semua untuk berdiri. Ya, sekali lagi teman-teman, saya minta tepuk semangat. Ya, terima kasih. Nah, sebelum saya menutup, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah. Karena hari ini kita bisa melaksanakan pembelajaran dan khususnya pembelajaran PJOK. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan yang namanya keyakinan kelas. Siapa yang sudah mengerti yang mana yang dikatakan dengan keyakinan kelas? Pernah dengar keyakinan kelas? Ya. Siapa yang tahu, yang pernah dengar? Bisa angkat tangan? Ya, apa? Perjanjian kelas? Iya, perjanjian kelas. Siapa lagi? Ada yang tahu lagi? Ya, di sini. Ya, silakan antara apa? Persetujuan kelas. Nah, ada yang tahu lagi? Sebelum saya lanjutkan, ya, jadi saya akan jelaskan apa itu keyakinan kelas, yaitu semacam kesepakatan kelas, di mana di sini keyakinan kelas itu yang bersifat abstrak. Ya, yang kedua berupa pernyataan universal. Yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif. Jadi kata-katanya itu tidak ada yang menggunakan kata tidak, negatif. Ya, jadi positif sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Selanjutnya, keyakinan kelas itu kalimatnya sedikit saja dan mudah diingat. Semua warga sekolah dilibatkan membuat keyakinan kelas. Nah, saya kasih contoh, atau ada yang tahu contohnya seperti apa kalimatnya? Ya, di sini contohnya yaitu kita dilarang menyontek. Nah, kalau kata dilarang berarti menggunakan kalimat negatif. Nah, bagaimana caranya supaya menjadi keyakinan kelas, menjadi kalimat yang positif? Kata-katanya di
supaya kita bisa saling menghargai, saling menghormati, dan kita saling menyayangi. Ya, itu adalah bentuk contoh keyakinan kelas. Ya, saya rasa untuk keyakinan kelas semoga anak-anakku semua paham. Cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cicit pari pengasembing dari Jawa, datang nek kecibuk bawa kepiting dua ekor.